pagi anak-anak. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dakwah periode Mekah. Oke, agar lebih jelasnya silahkan kalian simak presentasi berikut ini. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan membahas materi tentang dakwah periode Mekah. Ada apa saja sih di dakwah periode Mekah? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Kemudian kita akan mempelajari tentang substansi dan strategi dakwah periode Mekah. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang peristiwa penting dalam dakwah periode Mekah. Memasuki materi yang pertama tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Saat itu masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam, mereka banyak yang disebut dengan masyarakat jahiliyah. Apa sih yang dimaksud dengan masyarakat jahiliyah? Jahiliyah itu berasal dari kata jahala yang artinya bodoh. Jadi memang pada saat itu masyarakat Mekah itu menampakkan kebodohannya. Kebodohan di sini bukan berarti bodoh dalam ilmu pengetahuan, tapi bodoh dalam hal bobroknya akhlak. Salah satu keburukan yang mereka lakukan adalah mereka akan membunuh bayi perempuan yang dilahirkan di dalam keluarga mereka, karena bayi perempuan dianggap tidak memiliki keunggulan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, masyarakat Mekah itu saat itu menganut beberapa kepercayaan. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang percaya adanya Tuhan dan hari akhir, namun mereka mengingkarinya. Jadi mereka tidak beriman kepada adanya Allah dan hari akhir. Kemudian yang kedua, mereka yang orang-orang yang mengakui adanya Tuhan, percaya adanya Tuhan, tahu adanya Tuhan, tapi mereka mengingkari adanya hari akhir, hari kebangkitan. Ini dijelaskan dalam surat Al-Kahf ayat 15. Kemudian golongan yang ketiga, mereka adalah para penyembah berhala. Mereka menyembah berhala yang ditempatkan di sekitar Ka'bah gitu. Jadi di Ka'bah itu banyak sekali berhala yang disembah oleh orang-orang Mekah. Dan yang terakhir, mereka adalah penyembah yang lain. Biasanya ini termasuk mereka yang ada di golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian tadi, walaupun mereka disebut dengan masyarakat jahiliyah yang dimaksud tadi adalah kebodohan dalam bidang akhlak. Tapi kalau dalam bidang ilmu pengetahuan, bidang berdagang, bertani, kemudian syair, mereka mempunyai keunggulan. Bahkan mereka juga termasuk orang-orang yang sangat menghormati tamu dan menepati janji. Kemudian yang selanjutnya adalah substansi strategi dakwah periode Mekah. Di sini yang akan dibahas adalah yang pertama, peristiwa turunnya wahyu pertama. Kalian tentu sudah hafal ya wahyu yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian yang selanjutnya ada peristiwa turunnya wahyu kedua, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Yang selanjutnya dakwah secara sembunyi-sembunyi. Waktu itu orang-orang yang masuk Islam pada saat ini disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, dan dakwah ini ditempatkan di rumah seorang sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Kemudian yang selanjutnya adalah dakwah secara terang-terangan karena turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Kemudian yang selanjutnya adalah peristiwa penting yang terjadi pada saat periode dakwah periode Mekah. Yang pertama adalah hijrah ke Habsyah atau Ethiopia. Ini menjadikan hijrah yang pertama yang dilakukan oleh Nabi. Yang kedua adalah peristiwa Ummul Husni, yaitu meninggalnya istri Rasulullah yaitu Siti Khadijah dan paman Rasulullah yaitu Abi Thalib. Kemudian selanjutnya ada peristiwa Isra Mi'raj, dan yang terakhir adalah hijrah ke Habsyah atau ke Madinah. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.